Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 50 sertifikat hak guna bangunan sekitar Laut Tangerang dicabut. Sertifikat hak guna bangunan abal-abal di Laut Tangerang mencatut nama warga. Nasrullah ini kan anak saya. Ya. Baru berumur dalam 19 Ini yang membuat Warga Tionghoa Kota Tangerang mengikuti tradisi cuci altar menyambut Imlek. Menyambut tahun Imlek yang jatuh pada tanggal 29 Januari 2025, warga keturunan Tionghoa di Kota Tangerang mulai mempersiapkan segala sesuatu, salah satunya membersihkan altar atau patung dewa yang akan digunakan untuk sembahyang di malam tahun baru Imlek. Seperti yang dilakukan Selvi dan keluarganya. Sebelum melakukan ritual sembahyang di malam tahun baru Imlek, dirinya bersama keluarga terlebih dahulu membersihkan patung dewa atau altar agar seluruh debu yang menempel hilang. Proses pembersihan menggunakan air khusus yang dibuat dari daun kaduk dan sampo. Tradisi ritual cuci rupang dilaksanakan sebelum tahun baru Imlek atau ketika para dewa-dewi naik ke langit. Untuk perayaan tahun baru Imlek tahun ini, Selvi dan keluarganya hanya akan melakukan perayaan di rumah agar lebih khusyuk saat bersembahyang dan agar lebih harmonis antar keluarga dan saudara. Ya biasanya sih kita kalau setiap tahun tuh mau Imlek itu pasti pembersihan altar sih, kayak gini contohnya. Nah, nanti tuh setelah selesai itu kita terapin dulu, langsung sembahyang sih pasak nyium. Kalau Teteh sendiri bersama keluarga memilih sembahyang di rumah itu apa sih Teh alasannya? Karena mungkin biasanya sih kalau memang sempat ada waktu itu pas malam Ceidnya sih ke Pio itu bakal kayak di Buntekpio pasar lama gitu kan. Tapi biasanya kita kalau malam Ceid tuh di family aja, keluarga kumpul. Warga Tionghoa berharap di tahun baru Imlek nantinya diberikan kesejahteraan dan keberkahan serta kedamaian di tahun ular. Ariel Baranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili atau 2025 Masehi, pergantian Shio Naga Kayu ke Ular Kayu jatuh pada tanggal 29 Januari mendatang. Sejumlah umat Konghucu dan Abdi Vihara Kuan Intang yang berada di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan melakukan ritual cuci rupang. Sebelum membersihkan rupang, mereka terlebih dahulu membersihkan bagian lain seperti altar dan wadah hiyo yang digunakan untuk menempatkan patung dewa-dewi. Satu persatu patung dewa, yakni patung Dewa Sakyamuni Buddha, Bayi Saja Guru Buddha, Amitabha Buddha, Dewi Kuan In Pusa, dan Dewa Pelindung Dhamma dicuci dan dibersihkan dengan menggunakan air kembang. Tradisi ritual cuci rupang dilaksanakan sebelum tahun baru Imlek atau ketika para dewa naik ke langit. Menurut Ketua Vihara Kuan Intang, tradisi ritual cuci rupang dimaksudkan untuk membersihkan diri para jemaat dalam menyambut tahun baru Imlek. untuk makna tahun Imlek tahun ini di tahun ular ya. Kita seperti biasanya tiap tahun kita ada melakukan pembersihan wihara, bersih-bersih. Tujuan untuk membersih supaya kita dapat membersihkan diri, intinya seperti itu. Tahun Baru Imlek 2025 merupakan pergantian Shio Naga Kayu ke Ular Kayu yang melambangkan kecerdasan, keanggunan, dan kebijaksanaan. Dengan elemen kayu yang fleksibel dan kreatif, tahun ini menjadi simbol harapan, keberuntungan, dan hubungan yang lebih hangat. Ariel Baranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Banyak tradisi yang dilakukan oleh warga Tionghoa saat merayakan perayaan Imlek, salah satunya memasak ikan bandeng berukuran besar. Setiap menjelang Imlek, permintaan ikan bandeng berukuran besar selalu mengalami peningkatan. Namun menjelang Imlek tahun ini, jumlah ikan bandeng berukuran besar yang disiapkan pedagang ikan di Pasar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak sangat sedikit.
pedagang hanya menyiapkan ikan bandeng berukuran kecil saja. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana sepekan jelang perayaan Imlek, lapak pedagang sudah banyak menyiapkan ikan bandeng jumbo mulai dari ukuran 1 hingga 3 kg. Menurut salah satu pedagang, saat ini ikan bandeng yang diterima dari petani tambak kecil-kecil. Kurang maksimalnya ukuran ikan bandeng disebabkan faktor cuaca sehingga kualitas ikan bandeng yang dipanen menurun. Keadaannya mah kosong tahun-tahun ini mah. Yang biasanya mah banyak ikan bandeng gede, sekarang mah nggak ada. Kenapa Kak Haji? Karena faktor cuaca. Faktor cuaca banjir, kebanjiran kayak gitu. Sudah berapa lama kosong Kak Haji? Ya udah sekitar semingguan lah. Biasanya Pokoknya kalau lagi banyak itu gimana Kak Haji? Biasanya mah kalau Imlek itu udah siap masuk ikan bandeng gede mah, ukuran 2 kilo 1, 1 kilo 1. Sekarang harganya berapa? Sekarang harganya kalau ada itu bandeng gede kemarin nanya 55.000. Biasa ngeteng paling 50, 40, sekarang malah dari sananya mahal. Ikan bandeng berukuran jumbo sendiri merupakan salah satu makanan khas bagi warga Tionghoa saat perayaan Imlek, di mana ikan bandeng dalam kepercayaan warga Tionghoa melambangkan rezeki dan keberhasilan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.